Qingyun, kakak carikan ahli pengobatan untukmu. Oke, nanti aku temui dia. Sekarang aku harus ke jalan. Cari orang sial jadi tameng. Apa benar ini, Shifu? Aku sudah siap bersama wanita terkaya Shanghai, membangun hidup bahagia. Tapi tiba-tiba Shifu blokkan arah. Ini, malah suruh obati adik temanmu? Murid baik, dengar kata Shifu. Nanti Shifu kasih hadiah. Stop dulu. Shifu, aku selalu punya prinsip hidup. Tak akan mudah dikendalikan. Sayang sekali, mereka saudari cantik level atas. Perintah Shifu lebih dari segalanya. Murid bisa bantu Shifu, adalah kewajiban. Nomor temanku sudah dikirim. Adiknya bernama Wang Qingyun. Baiklah. Kalau Wang Qingyun ini lebih cantik dari Shifu, aku tak rugi. Suamiku, kok bisa suka ngibul? Taois jelek begini ada yang suka? Ini pasti dukun palsu. Kamu yang kupilih, korban. Ganteng, janjian yuk? Memalukan. Maaf lancang ya. Janji. Dari semua orang, kamu pilih aku si ganteng, artinya kita berjodoh. Mau kemana? Ayo pergi. Bawa aku ke tempat angker untuk apa? Situasi aneh. Terlomba. Aduh, Perkenalkan semuanya, ini tunanganku. berani-beraninya menjebakku. Kamu jelas berandal. Aku sedang basmi penggal. Tebakanmu tepat sekali. Qingyun, Aku kumpulkan elit kota hari ini untuk melamarmu. sudah kukatakan berkali-kali, aku tak suka padamu. Jangan ganggu aku lagi. Tahu berapa lama aku menunggu? Tahukah? Persiapan suasana mewah ini menyita berapa tenaga? Tahukah? Seberapa besar rasa suka ini? Hanya ini? Jadi kau cari du kampung untuk menghinaku? Dia selevel denganku? Memang tidak. Pergi sana. Kau memang tak selevel denganku. Karena, kau selamanya cuma bisa memandangku. Kamu. Kau bilang apa? Levelku rendah. Biksu tolol ini berani bilang levelku rendah. Danger ya. Sebaiknya kau ingat baik-baik. Kau berani melawanku hari ini. Berarti lawan seluruh kota. Lawan seluruh kota. Keluarga Zhao orang terkaya sekot Jie Jeduku, oleh orang terkaya wanita di Shanghai. Tak ada yang bisa menandinginya. Seluruh kota berani lawan aku? Ngomong apa? Perkenalkan diriku. Aku adalah legenda Tampan Nan Rupawan, berwibawa mempesona, dicintai semua makhluk. Guru Tao. Jangan-jangan kau ahli metafisika, yang dihormati 18 negara? Benar. Hush. Sang guru sedang dalam perjalanan ke Shanghai menemui orang terkaya. Mana mungkin kau? Ini penipu ulung. Apa yang bisa dia berikan? Ini semua bisa dia beri? Yang kuberikan tak akan kau raih. Bunga-bunga indah. Tak setanding dia. Terima kasih untuk bunganya. Membuatku memilih dia. Perhatikan baik. Belajar yang benar. Pergi kau. Wang Qingjin. Tu as Jacques Konika Sudantung. Jangan sok nolak. Jean Ganlupa. Energi yin mu berlebihan. Penuh racun dingin. Saat meledak nan akan kau mati. Aku pun energi yang murni. Dan tubuh spesial. Hanya aku yang bisa selamatkan. Lebih baik mati daripada tunduk. Baik. Nanti saat kau meronta. Ko akan me ranger kepadaku. Tuan Zhao, tetap nikah? Goblok. Tapi bayar gajiku dong. Goblok. Kau. Masalah racun dinginmu, bisa ku sembuhkan. Sentuhan pahaku bisa menyembuhkan. Kau. Masalah racun dinginmu itu, bisa ku sembuhkan. Keahlian khususku meraba paha untuk detoks. Baiklah, aku akan cari hotel sekarang. Tetaplah di sini, jangan pergi. Tunggu aku kembali. Ok. Masa sok jadi master spiritual, pamer bisa segalanya. Setidaknya sudah setengah jam. Jangan aku ditipu. Banyak penipuan di kota ya? Sudahlah, hubungi teman guru dulu. Barinaya, Oranaya, kaki jenjang ini. Tak kalah dari Shifu. Kupas Qingjin, silakan masuk. Adikku sedang sakit, mohon bantuannya. Aku tak hanya merawatnya, aku juga merawat. Kau baik hati juga ya? Ahli yang kau sebut sudah datang. Kok bisa kamu? Kalian saling kenal? Jengke ya, dia baru saja mengajakku ke hotel. Diam. Kalian lanjutkan dulu, aku ambil buah dulu. Kalau kakak tahu. Aku pernah mengajaknya ke hotel, reputasiku bisa hancur. Harus usir dia. Wah, rumahmu luas sekali. Ikut aku. Katanya bisa detoksifikasi dengan pijat kaki, ayo mulai. Cepat tangkap maksudku.
Kalian ngapain? Kak, dia mau macam-macam saat kakak tidak ada. Apa? Hari ini berani usil sama aku, besok bisa ke kakak. Lusa mungkin kita tidur sekamar. Cepat usir dia. Kakak masih di sini, berani-beraninya menyentuhku. Jangan gerak, sedang netralkan racunmu. Qingyun. Shen adalah ahli yang kundang. Ini semua demi kebaikanmu. Cepat angkat kaki satunya, biar Shen pijat dengan baik. Aku nggak mau. Tian. Shun. Adikku memang agak manja. Harap dimaklumi. Silakan lanjutkan terapi ini. Kakak ngomong apa sih? Mengizinkan dia pegang kakiku. Kamu harus menurut, jangan manja terus. Masih pegang? Dengar ya. Aku bisa taekwondo. Jangan coba sentuh lagi. Oh ya? Kalau aku suka tantangan, suka interaksi intensif, saling mengembangkan diri. Lumayan galak ya. Tahu kan aku bukan mainan? Aku suka menjinakkan kuda liar. Kakakmu datang. Sakit. Aku tidak. Hajar. Aku pasti bisa taklukkan kau. Aku tak percaya tak bisa menjinakkan. Kau curang. Dalam perang, tipu muslihat sah-sah saja. Baik, gaya monyet curi buah. Kau hina, tak tahu malu. Lihatlah wajahku, tampang orang berbakat dan bermoral kan? Aku segini berbakat, kurang moral dikit kepapalah. Kau. Jangan bergerak. Racun dinginmu hanya aku yang bisa sembuhkan. Kau tak percaya padaku, tapi percaya kakakmu kan? Sang Yehon. Sangguan, aku bisa sembuhkan racun dinginmu dengan akupuntur, tapi kau harus kerja sama denganku. Kerja sama bagaimana? Gampang, cukup telanjang saja. Dasar Beijinggan. Jangan kira aku tak tahu niat. Aku ini pria terhormat. Kalau bukan untuk menyembuhkanmu, meski kau telanjang sendiri, aku tak akan mau melihat. Mimpi kali kau. Hello Jia. Hari ini ulang tahunku. Mau kemana malam ini? Bagaimana kalau KKTV Hui Huang? Oke, ketemuan malam. Wah, ulang tahun hari ini? Cocok nih, aku kasih hadiah spesial. Membantu menghilangkan racun dinginmu. Mimpi deh. Ayo, tugas dari Shifu ini benar-benar sulit. Hello? Ini yang Yu. Oh, Xiao Yu ya. Maaf ya, hari ini sibuk banget. Tak bisa ke modu menemuimu. Tak apa, malam ini aku yang datang. Dadaku agak sakit nih. Mau minta tolong diperiksa. Ya sudahlah. Malam ketemu di KTV Hui Huang. Oh iya, jangan lupa pakai stocking hitam. Bukan aku yang mau lihat. Ini untuk cegah kulitmu terbakar. Soalnya aku sangat menyayangimu. Bukan karena kakiku ramping dan panjang. Yang enak dipandang? Paling-paling cuma menikmati dari sudut pandang seni. Oh iya, jangan lupa siapkan hadiah untukku. Tempat apa ini sih? Katanya kau tak suka padaku, buat apa kau bawa aku ke sini? Aku ini, cantik alami, banyak yang ngejar, membawamu buat tameng. Kasih kehormatan. Nanti kubuka bajumu. Gila kau, cepetan. Selamat siang, Tuan Shen. Ini hadiah dari direktur yang. Hadiah dari Xiao Yu pasti spesial. Saksikan aksiku. Qingyun. 3, 2, statue. Selamat ulang tahun, King Yun. Qingyun. Atas nama seluruh kota, semoga bahagia. Makasih. Aku angkat telepon. Qingyun, sini cepat. Qingyun, pria tadi yang brengsek itu, tunanganmu ya? Iya, kenapa? Dia tak pantas untukmu. Katanya dia dukun, seriusan? Kayaknya sih iya. Sekarang banyak penipu. Dengar ya, kamu harus hati-hati, jangan sampai tertipu. Zhao Meng lebih cocok. Ngor kau. Dia kok datang, aku tak undang dia. Aku yang panggil. Ini demi kebaikanmu, hari ini direktur yang dari grup Changlong datang. Grup Changlong perusahaan top 500 dunia. Direktur yang wanita terkaya masuk 10 besar Forbes. Yang heboh, dia mau jamu orang penting. Di ruang kaisar sebelah. Orang yang bahkan direktur yang temui. Jangan-jangan. Benar, Master Sergewi. Sang guru ada di sini, beneran? Zhao Meng bilang langsung, Kilyarga Xiao Baohan Kilyarga Yang. Infonya pasti benar. Bukannya kau punya racun dingin? Kalau bisa minta bantuan sang guru, racun dinginmu pasti bisa sembuh. Kalau benar bisa ketemu sang guru, mintakan kesembihan Reiken Dinggingku. Wah, bagus sekali. Aku ke toilet dulu ya. Aku sudah reservasi VIP room, sebentar lagi sampai. Kalau sudah sampai, kabari aku ya. Wajah, kamu juga bisa ke toilet? Aku kesini untuk memperingatkanmu. Dengar ya, jauh-jauh dari King Yun. Dia dan Zhao Meng itu jodoh sejati. Kalau kau suka King Yun, anyahlah. Siapa bilang aku suka? Aku cuma sekadar tergoda penampilannya saja. Kau cuma mau main-main dengan King Yun? Hei, benar. Brengsek. Dasar playboy. Aku akan buat dia putus denganmu. Siapa tega ninggalin aku? Sudah cukup. King Yun, kamu dengar semuanya kan? Dia benar-benar playboy, laki-laki brengsek. Tidak tahu malu. Cepat putus saja dengannya. Ayo pergi. Masih ada satu pintu lagi. Tolong tenant ce bantard. Hari ini,
Ini pesta ulang tahun King Yun. Aku mau umumkan sesuatu. Cintaku pada King Yun ini terlalu gegabah. Iya betul. Makanya hari ini aku sangat impulsif. Sampai terjadi kejadian tadi di pesta ulang tahun King Yun ini. Ini bukan basa-basi. Aku mau minta maaf. Cintaku pada siapa yang putar musik DJ? 15 juin. Aku sengaja siapkan hadiah ulang tahun. Semoga kamu suka. Ini kalung giok es, batu giok kualitas tinggi. Kualitasnya luar biasa, nilainya jutaan. Jutaan? Coba lihat. Ini kan pecahan kaca doang, masa nilainya jutaan? Pasti ada kesalahan. Salah. Kamu serius? Keluarga Wei pedagang perhiasan terbesar. Apa jenis perhiasan yang belum kulihat? Kamu yang keren verwazen. Mana bisa mengenal barang mewah begini? Tentang si Taois brengsek ini, gaji seumur hidupnya, nggak cukup beli kalung ini. Betul. Waktu aku melamar tadi, dia mempermalukanku. Hari ini harus balas dendam. Hei Taois, mana hadiah ulang tahunmu? Jangan-jangan nggak bawa? Sudah siap. Jangan malu-maluin deh. Masa mau saingan sama Zhao Meng? Qui lui a rein. Cepat tunjukkan. Kalian ini, saksikan baik-baik. Shen Lingyun, kamu kasihku ini? Tahu tolol, kukira kau siapkan sesuatu besar. Papillon qui lui a arma la taille besar. Selesai. Dai bodohi Xiao Yuyu. Apa-apaan ini? Persiapan tadi. Menikahlah denganku. Hei Tao tolol, pakai ini buat lamaran? Shen Lingyun, kakap. Biarin kau mempermalukan diri. Tunggu, jangan dibuang. Ya ampun. Ngapain gugup? Barang ini cuma 5.000 perak. Gue yang hebat bakal ganti 100 kali lipat. Sisanya anggap hadiah dari gue. Kau bikin masalah besar. Tahu harga kotak giok ini? Barang murahan ini berharga berapa? Barang lusuh kayak punyanya. Paling cuma 5.000. Ini kotak giok Winston. Bernilai 500 juta. 500 juta? Bercanda ya. New York. Zhao, saya jamin atas nama keluarga Wei. Kotak ini asli. Hadiah Xiao Yuyu memang berharga. Tadi siapa yang bilang? Harus bayar 100 kali lipat. 100 kali. 500 juta kali 100. 50 miliar? Keluarga Zhao akan bangkrut. Santai, nanti, saya kasih masing-masing mangkok emas. Kita mengemis bareng. Keluarga harus lengkap dan kompak. Oran Waramana. Yang pakai giok 5 cents juta buaini? Ini aneh, kotak ini kenapa ada padamu? Harta karun ini bukannya Tien yang dapat dilelang minggu lalu? Pek segedangan, dari mana kau dapat barang berharga ini? Jujur, curi dari mana? Mailing. Ini hadiah dari Xiao Yuyu. Xiao Yuyu, maksudmu Tien yang kasih? Biksu ini bahkan gak bisa bohong. Dibilang hadiah Tien yang bisa dikasih hadiah, cuma master spiritual itu. Iya, Tuan Zhao benar. Benar juga, Master Spiritual Dihormity 18 Negara. Inilah pria sejati, sedangkan kau. CIH. Ngomong-ngomong, hari ini, kebetulan CEO yang akan datang. Kalau masih ngel, aku bawa kau berhadapan dengan Aku. Guru Langit, saya sudah sampai. Oke tahu. Aku berani. Aku tangguh konfrontasimu. Jangan lupa 50 miliar itu. Jangan kurang 1 sen pun. Ada urusan, duluan ya. Wadu. dia takut ketahuannya, cuma bisa ngancem terus kabur. Memalukan sekali. Qingyun, orang sampah begini, tak layak mengikat sepatu. Jika dia benar guru langit, kau akan menyesal. Jia. Kalau dia bisa bikin aku nyesal. Aku ganti marga. Zhao Meng, katanya CEO yang malam ini akan menjamu guru langit di sebelah. Ia di ruang kaisar sebelah. Bisa bawa kami melihat sekilas? King Yun juga ingin lihat guru langit. Ya sudah. Oke, aku telepon dulu minta izin. Okok. CEO yang bilang, guru langit bertemu kita. Benarkah? Wah, kau benar-benar punya pengaruh. Tentu saja. Aku tak seperti penipujalanan. Ayo temui guru langit. Kalian bersenang-senang. Semua pesananku bayar. Cepetan, ayo. Beneran bisa ketemu guru langit? Sungguh dinanti-nanti. Di ruang kaisar ini guru langit, ayo pergi. Guru langit. Shen Lingyun. Kenapa kau di sini? Bukannya ini seharusnya Tuan Yang? Yang kau maksud Yuyu? Aku gak suka dia pakai stocking hitam itu. Suruh dia ganti yang lain. Yuyu, berani sekali kau. Berani menghina Tuan Yang. Apa kita salah tempat? Katanya di sini ada Master Langit. Kok aku nggak lihat? Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Jangan-jangan kau ini, Sang Master Langit? Sini. Sini. Perhatikan baik-baik wajah ini. Bagaimana? Kakak, tidak cukup jelas kalau aku menawar? Mana mungkin kau Master Langit? Aku nggak percaya.
Aku pernah ketemu Master Langit. Aku akan tanya dia sekarang. Lebih baik kau tanya baik-baik. Setelah jelas, lalu gimana? Jangan lupa utang 500 miliar itu. Dia tenang sekali. Jangan-jangan aku benar-benar buta tak kenal Taishan. Kayaknya aku ada masalah. Santai, selama keluarga Zhao masih ada. Langit runtuh pun nggak masalah. Kalau keluarga Zhao nggak ada, nggak mungkin. Kita dit l'un d'un Jiang Yu. Kalau Yang Yu nggak bisa, masih ada kakekmu, nggak bohong. Sekarang selain Master Langit, siapa bisa hancurkan keluarga Zhao? Aku yakin, nggak bakal nekat. Gonggu Master Langit. Apa mungkin ada kemungkinan? Mungkin. Bagaimana kalau aku benar-benar menghina Master Langit? Apa? Kau serius? Kalau begitu aku tidak mau punya anak durhaka seperti... Aku juga tidak tahu. Jia tu nangang wangi Qingzhou. Apa katamu? Tu nangang? Benar. Kau dai bohongi. Aku pernah lihat Master Langit. Mustahil dia berpacaran dengan Wang Qingyun. Syukurlah. Bicara tentang Wang Qingyun, jangan lupa tugas dari kakekmu. Segala cara. Harus bisa menggaetnya. Tenang saja. Saya bisa urus ini. Sudah kuperiksa semuanya. Dia pasti bukan Master Langit. Sudah kuduga. Mana mungkin dia Master Langit? Dia cuma cari perhatian. Shen Lingyun, cepat turun. Kau mengena Master Langit. Aku cuma duduk di kursiku sendiri. Ada masalah? Mau ikut duduk? Rezakin kemawahangku. Dasar nekek kau. Hei pendeta palsu. Kau masih keras kepala. Baik, Qingyun punya racun dingin di tubuhnya. Kalau kau benar Master Langit, sembuhkanlah. Qingyun harus mau dulu. Kau paham maksudku? Jangan bermimpi. Racun dingin ini mudah kusembuhkan. Kalau ini saja tak bisa. Ngapain sombong? Racun dinginnya ini, hanya aku yang bisa sembuhkan. Kalau aku tak bertindak, apalagi mengaku bisa langsung sembuhkan. Lihat, dia masih tak percaya. Zhao Meng, bikin si penipu ini kapok. Taois brengsek. Lihat baik-baik, hari ini, aku akan memperlihatkan sesuatu. Apa i? Larva lava punya energi yang paling panas. Bisa mengusir semua energi dingin. Ada barang bagus seperti ini, berarti bisa menyembuhkan racun dingin Qingyun? Katanya, larva lava disebut Raja Serangga Gaib, jumlahnya sangat langka, dan cuma hidup di kawah gunung api, sangat sulit dijinakkan. Benar, larva lava ini, kakekku nyaris mati untuk menaklukkannya. Sekarang, sudah jadi pusaka keluarga Zhao. Cuma perlu perintah, racun dinginnya, langsung hilang dari tubuh Qingyun. Lah kamu, cawes brengsek. Lihat kan, Zhao Meng bisa kasih barang langka begini, kamu jauh ketinggalan dibanding dia. Larva lava, memang langka, tapi tak bisa obati racun dingin. Bukan cuma gagal sembuhkan Qingyun. Kereza, malah akan ubah dia jadi bongka. APA. Ini bukan cuma gagal menyembuhkan Qingyun. Kurasa sih, malah bisa mengubahnya jadi boneka. Kau memang jahat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ketulusanku bisa langit bumi saksikan. Semua ini demi kebaikanmu. Betul, jangan percaya begitu saja pada Shen Lingyun. Aku percaya Zhao Meng. Kau harus cek mata tuh. Matamu memang bermasalah. Oh iya, sekalian periksa otak juga. Otakmu juga. Nggak bagus. Kau. Aku sudah tanya kakekku, katanya, cacing lava ini pasti bisa sembuhkan Qingyun. Mana makin salah? Biar kau tahu. Kakekku, segera masuk istana kerajaan Beijing. Taois kampung ini, berani-beraninya meragukan. Istana kerajaan Beijing menguasai segalanya. Yang Yu saja, harus merendahkan diri. Kakek ini bisa masuk istana? Luar biasa sekali. Kalau gitu, pastilah Shen Lingyun yang salah. Masa sih kakek yang salah? Benar. Taois kampung ini, kalau lihat kakekku, pasti bakal ngompol ketakutan. Qingyun, biar aku yang bantu. Cepat buka mulut. Shen Lingyun katamu, cacing lava akan celakakan Qingyun? Aku tak percaya, hari ini, Qingyun akan tahu kebohonganmu. Zhao Meng, cepat. Zhao Meng, cepat keluarkan dia. Aku tidak setuju. Qingyun, masa Zhao Ming mau celakakan kamu? Tenang saja, sebentar lagi, racun dinginmu akan dibersihkan. Baiklah, ini lebih baik. Kau akan tahu mana manusia mana sitan. Pertunjukan dimulai. Wang Qingjian, kau akan jadi wanita gue. Qingyun, kau kenapa? Sakit. Tubuhmu dingin sekali, apa racun dinginmu makin parah? Dasar nggak dengar nasihat ganteng. Sekarang kena batunya kan? Dia mau kendalikan Qingyun? Kok bisa begini? Ini baru tahap pertama. Tahap kedua baru krus. Aku sampai kaget, untung kau punya cara. Tahap kedua. Harus pakai energi maskulin untuk netralkan racun Qingyun. Maksudmu? Aku harus berkorban, menjual penampilan, untuk selamatkan Qingyun. Jangan harap. Qingyun, aku juga tak mau manfaatkan keadaanmu, tapi racun dinginmu sedang kalau tak segera diatasi, nyawamu bisa melayang. Kau sengaja ya? Dasar tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Ini semua untuk kebaikannya. Kita jodoh yang ditakdirkan. Dia sudah seharusnya jadi milikku. Aku salah menilaimu. Benar kata pendeta tua itu. Sebenarnya kau periksa otakmu. Dasar lisik. Qingyun, maafkan aku. Beijing Gan. Tolong aku.
Sekarang kau tahu manfaatku, bantu aku. Dia benar, racun dinginmu ini harus disembuhkan dengan energi yang... Lihatlah. Bahkan pendeta ini bilang begitu. Benar tak ada cara lain? Ada. Energi yang ku lebih kuat. Energimu tak ada apa-apanya. Baiklah, hari ini akan kutunjukkan pada arti pria sejati sebenarnya. Ini energi yang? Benar. Energi yang ku 10x lipat pria biasa. Hanya aku bisa sembuhkan King Yun. Dia tak mampu. Ku beri kesempatan, tapi kau lemah. Cuma segini? Apa maksudmu? Kau bandingkan aku denganmu, bagaikan capung kecil. Melihat langit luas. Mataku. Mata. Bagaimana energi yang seganas ini ada? Nona, sekarang boleh biar abang obati racunmu dengan baik? Aku tak mau energi pria. Kau tahu tidak, sentuhan sederhanaku ini bisa meredakan gejalamu, tapi untuk benar-benar kau harus melepas pakaian. Kalau gitu sekarang obati dulu. Urusan lain bicara di rumah. Setuju. Ya ampun, sudah saat segini, masih mau cari untung. Untung apaan? Aku pria baik kok. Kau bilang tidak? Obati racun gini caranya? Ini terapi sentuh kaki. Bagaimana harus cari cara dok? Jangan cuma sentuh, obati juga dong. Paham. Nyaman sekali. Dinginku hilang. Seperti berendam air panas. Apa? Kau memang hebat. Sudah kubilang aku pria baik. Rupanya aku, yang buta tadi. Kalah, haidku telat sebulan lebih. Boleh sentuh kakiku juga? Aku ini orangnya setia. Lain kali janjian lagi. Sudahlah, ayo lanjutkan. Baiklah. Nanti bicara di rumah. Sekarang kita sudah sepakat. Di rumah nanti mau kuperlakukan semaumu. Kamu harus kooperatif. Akan kusembuhkan racun dingin. Jangan cari alasan lagi. Baik, terserah kamu. Panta brengsek. Kau campuri urusanku lagi. Aduh. Ini. Kau pikir bisa menyelamatkannya? Jean lui pas. Cacing lava masih di tubuhnya. Sayel. Iya, bagaimana dengan cacing lavanya? Cacing lava kecil berani melawanku? Masih saja sok jago. Sudah kubilang tadi, cacing lava adalah rajanya serangga gaib. Sangat agresif. Sekarang dia sudah masuk ke tubuh Wang Qingyun. Apa yang bisa kau lakukan? Jamem, kau benar-benar tak tahu malu. Wan Qingjian. Hari ini aku pasti tak kanku. Sebentar lagi kau jadi boneka. Kau akan menuruti semua perintah. Ini belum waktu tidur. Ngapain bermimpi? Sudah kukatakan, serangga kecil ini takkan berani melawan. Sudah kubilang cacing lava tunduk pada keluarga. Cacing, keluar. Apa? Jangan bilang cacing kecil ini lucu ya. Lava worm di depannya. Kok mirip peliharaan sih? Bajingan ini memang punya keahlian. Tidak mungkin. Ini mustahil. Kakekku saja tak bisa. Manginakanya sebekini. Bagaimana kau melakukannya? Kakekmu tak layak dibandingkan denganku. Cacing kecil, beritahu dia pantas atau tidak. Jangan. Tak Panta. Kakek tak pantas. Shen Lingyun adalah kakekku. Lihatlah cacing ini lebih pintar darimu. Zhao Meng, lava worm ini bukan pusaka keluarga Zhao. Kenapa patuh banget ke Shen Lingyun? Kau ingin gunakan lava worm untuk jahat. Kini malah kina betunya. Dasar barat. Ini semua salah kalian yang memaksa. Ini talisman pemanggil arwah. Bisa memanggil wujud kakek. Jika bukan karena terpaksa, Meng Er takkan gunakan jurus pamungkas. Kumpulkan semua kekuatan kita. Kepung total KTV Yuan. Akan kulihat siapa yang nekat. Jimat pemanggil arwah ini bisa memanggil roh kakekku. Bersiaplah mati. Kakek Zhao ini ahli sihir hebat. Lebih baik kita kabur. Lari. Mau lari kemana? Tuan Yang, ini aku. Tuan Yang, cepat bicara. Aku sebak. Master Langit suka tipe apa? ada yang berani menghina Anda, bahkan pura-pura jadi Master Langit. Segera tutup Hui Huang KTV. Jangan sampai dia lolos. Palsukan Master Langit. Baik, aku paham. Hari ini tak ada yang bisa kabur. Tempat ini sudah dikepung. Mau lari kemana lagi? Selesai sudah. Tak perlu takut, bahkan harus hadapi bahaya. Aku akan bawa kamu pulang. Bajul. Kamu. Ini kekuatan kakek Zhao, ini menakutkan. Dia benar-benar jago. Kita tak mungkin menang. Apa yang harus kita lakukan? Wahahaha. Tukang sihir, ini akhir hidupmu. Beresolusi apa berani menggangguku? Kek. Wang Qingyun, aku hampir berhasil menangkapmu. Semua gagal karena tahi lalat pendeta ini. Pakai larva lava untuk mengendalikan. Kakek harus bantu aku. Memang hebat kakek. Kamu harus beri pelajaran ke mereka. Kau si bego yang buta mata ini. Fasiangnya bisa memadatkan formasi sihir. Ini keterlaluan sakti.
Pendeta Busuk. Sekarang tahu kan hebatnya kakek? Formasi sihir buatan sembarangan. Bisa menghancurkanmu sampai cepat bersujud. Cuma semut kecil, berkelahi melawan matahari bulan. Formasi receh ini, kubabat seketika. Sombong. Coba kau hancurkan kalau berani. Baiklah. Tapi kau harus membantu. Mau bantu apa? Aku perlu pinjam sesuatu. Kau. Mau pakai stokingku buat apa? Cuma butuh satu stocking untuk lawan dia. Bercanda ya? Stocking ini buat apa sih? Kau gila ya? Kau tak bisa urusi badut ini. Singulier Malucan. Karena aura tuanku terlalu perkasa. Bocah ini sampai linglung. Tao Brengsek. Jika kau bisa pakai stocking putih untuk lawan kakek, aku akan berlutut dan panggil kau ayah. Wah anak baik. Sekskenlah. Kakek, stocking putih hancurkan formasi, ini ilmu apa? Jangan-jangan kau master surga, apa? Salah, ini bukan aura guru langit. Co-initia pas Narnia. Jadi kau kenal guru langit? Benar. Guru langit memberiku kesempatan besar. Asal aku bisa menguasai tubuh Wang Qingyun, aku bisa masuk istana kerajaan Beijing. Rupanya ada yang berani palsukan guru langit. Apa maksudmu? Menurut pengetahuanku, guru langit itu jujur, baik hati, polos dan tampan. Mana mungkin dia sembarangan merebut tubuh Wang Qingyun? Iya juga. Lagi pula untuk urusan baik begini, kenapa guru langit tidak lakukan sendiri? Betul. Dasar kurang ajar. Justru kaulah penjahatnya. Kakek. Jean Gamberi en Pindia. Usia 70 tahun masih semangat berjuang. Tabungan buat peti mati cukup. Kalau aku serang, pasti kau akan berkontribusi untuk layanan kesehatan. Jika wujud spiritualku hancur, aku pasti terluka parah. Berani-beraninya lukai aku. Istana kerajaan Beijing tak akan membiarkan. Benar. Jika kau lukai kakek, itu berarti menghina istana kerajaan Beijing. Memukul anjing harus lihat tuannya. Anjing yang menggigit memang salah. Pemiliknya tak ada hubungannya. Apa? Koberani Mangankurkan Wujui Laiseya. Kurang ajar. Baru saja kuhancurkan formasi kakekmu. Sebut. Harusnya kau panggil aku apa? Baiklah kalau begitu. Ayah. Dia ayah. Kalau begitu, aku ini apa? Ayah. Kenapa kau datang ke sini? Padahal tes DNA sudah kubuat. Besok diam-diam tes lagi. C'est les séquents Uruzan dulu. Ayah. Dazaranak Tak Berguna. Urusan kecil saja gagal. Masih harus cari kakek. Memang Tak Berguna. Serahkan semuanya padaku di sini. Untung ada kau di sini. Tempat ini sudah terkepung. Siapapun kau hari ini, akan kuajarimu cara menulis. Maut. Luar sana penuh seseorang. Dikelilingi banyak lapisan. Setidaknya ada ribuan orang. APA, gedorannya sebesar ini. Keluarga Zhao memang berpengaruh. Kekuasaannya tak terbatas. Kekuatanmu tak bisa lawan banyak. Akan kau atasi bagaimana? Bagaimana kalau lapor polisi? Dewa pun takkan bisa membantu. Bodoh. Tak tahukah kau keluarga adalah keluarga nomor 1? Kalau kau punya otak, takkan berani lawan aku. Hari ini akan kuperlihatkan arti kekuasaan sebenarnya. Zhao Meng, jangan paksa kami. Ya. Memang ku mau paksa. Kenapa? Keluarga Zhao punya kuasa. Taois ini punya apa? Cuma sampah. Kelabawa. Queen Jacques Jia. Berani Prot. Kau. Kalian tak paham kuasa. Menurutku, kalian cuma gerombolan. Apa maksudmu? Hei. Ini maksudku. Apa? Kau cari mati. Berani tantang kami? Ayah. Kita harus habisi dia sekarang, sebelum manajer Yang Dan Master Tawadatan. nanti runyam. Benar. Badut seperti ini, tak layak dilihat master. Ada APA? Pak Yang, Anda datang. Ada masalah apa di sini? Bukankah Anda bilang ada orang palsu jadi Master Langit? Ah iya, ada. Dia orangnya. Tenang saja Pak Yang. Saya tahu harus bertindak apa. Segera kami tangani dia. Pak Yang, Shen Lingyun cuma ingin lindungi saya. Jika ada yang tak sopan, saya yang bertanggung jawab. Tak perlu seperti ini. Apapun masalahnya, saya yang akan tanggung. Saya agak tersentuh. Selain guru saya, ini sepertinya wanita kedua yang ingin melindungi saya. Kelihatannya leman. Wang Qingyun, kamu gila. Dia palsukan diri jadi Master Langit. Kejahatan besar. Takut kena imbasnya? Dia pernah bantu saya. Saya tetap akan selamatkan dia. Hidup harus tahu terima kasih, paham? Kamu mau mati kena imbasnya? Pak Yang, jangan sampai Anda memaafkannya. Menyurat saya lepaskan saja ini. Kadang memberi jalan keluar untuk orang lain. Itu juga untuk diri sendiri. Pak Yang, jangan terlalu baik hati. Mereka cuma badut-badut. Harus ditumpas habis. Tenang Pak Yang, begini saya perintah. Langsung kami siksa dia. Kerja kalian bagus sekali. Sudah seharusnya. Terima kasih pujiannya. Mohon Tuan maafkan saya. Apa ini bukan mampi? Kenapa direktur yang bersujud ke biksu palsu ini? Apa yang direktur yang lakukan ini? Dia tamu kehormatan. Apa? Selain guru spiritual, hari ini masih ada tamu penting? Aku mengerti.
Penny la Kambingini, c'est la Lusuka, Muria Perkara. Direktur Yang, pasti Anda ditipunya. Kau angger di APA? Bahkan jika aku menipunya, dia relakan. Xiao Yu. Apa? Camarilla. Mari lihat paha hitam. Shen Lingyun, Jiang Gan Lan Kang. Siapa direktur yang ini? Kau anggap dia apa? Urusan sendiri. Aku suka. Ha. Ini, Qin Yun, sepertinya kau punya saingan. Saingannya cukup tangguh. Apa kau ngomong sembarangan? Jangan kau sembaru? Bahkan jika bajingan ini menggoda dia, aku tetap tak peduli. Apa maksudmu? Aku flu, tidak bisa tahan. Kalau flu, minum jahe lebih banyak. Tuan Yang, dia sedang memanfaatkanmu. Kenapa malah memberinya hadiah? Betul. Hai. Jangan asal bicara, Xiao Yu sedang tidak enak badan. Aku hanya ingin memeriksanya. Siapa yang percaya? Humph. Kau serius melakukan ini? Kutukan ini mudah kuhancurkan. Awalnya aku lihat kau pakai stocking hitam itu terdeteksi ada kutukan, lalu kusuruh kau ganti, tapi ternyata setelah diganti, masih ada kutukan lain. Ini membuktikan. Akhir-akhir ini kau harus waspada, mungkin ada yang ingin mencelakaimu. Terima kasih atas bimbingannya, Anda menyelamatkan nyawaku. Sekarang siapa berani bilang Tuan Shen tak layak jadi tamu kehormatanku? Ya ampun. Dia benar-benar. Aduh. Harusnya kau beritahu sejak awal. Ya elah. Ini salah paham antara kita. Adik muda ini semua cuma kesalahpahaman. Pertama, kau menghinaku habis-habisan, lalu mau memburuku sampai mati. Sekarang bilang ini salah paham? Kemamkian. Grup Shenglong akan menghentikan semua kerjasama dengan kalian. Kalian akan diblokir di seluruh industri. Kau benar-benar ingin menghabisi kami? Sudah kubicarakan jalan aman untuk kalian. Kalian yang terlalu keras kepala. Jangan salahkan siapa-siapa. Baiklah, Yonggu. Kau akan lihat nanti. Nantikan saat kau butuh bantuan. Saat itu tiba, aku akan taklukkanmu di ranjang. Kau. Benar. Begitu kakekku bergabung dengan istana kerajaan Beijing. Siapalah kau ini? Yang Yu? Siapa tak? Aku bisa mencicipi rasa MU juga. Pergi semua dari sini. Aku bisa pergi. Tapi aku bawa dia ikut. Mimpi. Penjaga. Cuma modal kalian? Apa ini? Ini artefak suci dari guru langit untuk... Siapa berani hadang aku hari ini? Ayah. Kau ternyata punya harta karun begini? Kalau gini, kita jadi tak terkalahkan lagi. Aku akan bawa Wang Qingyun pergi. Siapa berani menghalangi? Jangan gegabah, mereka punya senjata Master Taoist. Kau takkan sanggup lawan mereka. Aku ikut kalian. Jean Li Batcan Oranla. Katanya pulang terus telanjang. Jian Jiobody, Reikin dan Jinmo, mau ingkar janji lagi? Tak boleh begitu. Ko. Qin Yun ingin lindungi kau. Dia sok pahlawan. Aku penuh kejujuran dan integritas. Jahat takkan kalahkan kebenaran. Tak bisa lihat situasi? Baik. Kau sendiri yang minta mati. Mimang Master Taoist sejati. Bahkan senjatanya berkekuatan supranatural luar biasa. Peksu Brengsek. Ko ini. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Barang lapuk ini tak bisa lukai aku. Basa basi kau. Jangan nekat, kau akan tewas. Aku tak cekat mati. Takutnya aku gagal lindungi. Bajingan ini masih punya hati. Jika gagal lindungi dia, guruku pasti akan menghukumku. Shen Lingyun, aku temanama. Qingyun. Jia Jila. Ko iku Jila. Berani lawan senjata Master Taoist? Dia berjuang lindungiku, tak ada alasan untuk kabur. Selama kau tak mundur. Aku akan temani sampai akhir. Kalian benar-benar bodoh. Akan kuperlihatkan kekuatan senjata ini. Apa? Ini mustahil. Kecuali. Kau adalah Master Taoist. Kenapa bisa seperti ini? Senjata Tianxi pun tak bisa mengalahkannya. Ayah. Katanya kan ayah bilang. Dia pasti bukan Tianxi, ini memang mustahil. Aku pernah bertemu Tianxi, berkat kakekmu. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi satu hal pasti. Tianxi adalah perempuan. Perempuan? Tianxi suka berkostum wanita rupanya. Aku jadi penasaran ingin lihat. Berarti ada yang memalsukan Tianxi. Oh, katamu Tianxi perempuannya? Ada info lain? Beri tahu. Bukan begitu. Kenapa kami harus kasih tahu? Keluarga Zhao nomor 1 di sini. Sadari statusmu yang rendah ini. Senjata Tianxi hancur. Keluarga nomor 1? Bagiku itu Kumasampa. CH. Sekali Koeba. Kau kira keluarga Zhao tak punya kemampuan lain? Ayah, jangan sembunyikan kemampuan.
Sekarang waktunya tunjukkan. Pakai otakmu lah. Senjata Tianxi saja tak mempan. Apalagi yang bisa digunakan? Halah. Sapatlah. Ko ini, ampuni kami. Ampuni kami. Sekarang mau bicara? Boleh bicara sekarang? Aku kurang tahu tentang Master Langit itu. Tapi kakek di keluarga kami tahu banyak. Coba tanya langsung padanya. Gantung dan pukul dia sampai babak belur. Dia pasti akan mengaku semua. Tanpa ada yang disembunyikan. Ayah. Kau benar-benar menjerumuskan ayah. Suruh dia menghadapku. Baik, baik. Siap. Ayah, Tunggu. Urusan kita belum selesai. aku salah. Aku mengakui kesalahan. Ampuni aku. Ya, kasihani aku. Manusia bukan malaikat. Pasti pernah berbuat salah. Anda sangat pemaaf. Aku berpikiran sempit. Terre la lupisik. Kukira Anda pengecut. Tapi kalau berbuat salah, harus menerima konsekuensi. Kentana, kau hancurkan kotak giok 500 juta. Kau janji bayar 100 kali lipat. 50 miliar. Bayar tunai. Atau pakai kartu? Ini tidak, apa? 50 milliards. Bahkan jika seluruh harta, tetap tak cukup. Utang harus dibayar. Itu hukum alam. Sir Kim Padaku, akan kukeluarkan sampai sen terakhir. Xiao Qingshan, kau tahu cara ku bekerja. Kasih aku 3 hari, akan kukumpulkan 50 miliar. Kalau gagal dalam 3 hari, ku minta kalian mengemis. Ya. Bae. Ayah. 50 milliards. Dapat dari mana uang segitu? Mustahil. Ini urusan kakek. Lalu, apa pemuda itu benar Master Langit? Tak penting lagi. Masalah ini sudah di luar kemampuan kita. Sudahlah, sudah larut malam. Pulang kerjakan tugas penting. Ayo pergi. Hei, kenapa mau pergi? Temani aku lagi dong. Camel lupa. Masih ada urusan penting belum selesai. Hari ini berkat Tuan Shen, akan kubalas budi baikmu nanti. Balasan gak perlu. Tapi ingat, waktu kita masih panjang. Aku pergi dulu. Kakak Shen ganteng. Kapan-kapan. Boleh periksa kaki aku juga? Yuk pergi. Loh, kamu cemburu? Saya Payang Semper. Pulang berobat dulu. Cepetan. Ayo pulang berobat. Berbalik. APA. Katanya cuma netralkan racun. Jangan macam-macam ya. Oh. King Yun, kamu di situ? Aduh, Ibu Data, mau sembunyi di mana? Mama Data, kamu mau sembunyi di mana? Di sini. Di sini juga tidak bisa. Gimana ini? Aku belum berpengalaman. Tenang aja. Aku yang berpengalaman. Sampai kasihan lihat kelancaranmu. Kenapa kamu pakai baju begitu? Aku mau Ma. Oh ya? Jangan-jangan kamu selingkuh? Ma, apa yang kamu omongin? Apa aku kayak gitu? Ya sudah, Mama pasti 100% percaya sama kamu. Hush. Mama sudah bilang, Mama percaya 100% sama kamu. Ma, ada keperluan apa? Oh. Mama kariin dukun ahli. Buat menyembuhkan racun dinginmu. Ayo ikut Mama temui dia. Nggak perlu, Ma. Aku bisa atasi racun dingin ini. Kamu bisa apa? Dengar kata Mama ya, Mama tunggu di bawah. Mama masih ada urusan. Astaga. Dia juga pas-pasan. Wang Qianjiang. Kamu harus jelaskan dengan baik. Silakan bicara. Tante. Yang panggil tante. Sebut saja Mama. Dasar. Kau menggengkerku. Apa? Lepas baju buat netralin racun. Masa percaya omong kosong begini? Ini. Mama, walaupun dia kurang ajar, tapi punya kemampuan. Menurutku dia cuma playboy. Cepat keluar dari sini. Penyakit anakku bukan urusanmu. Tante. Penyakit putrimu ini, tanpa aku tidak akan sembuh. Pilihannya. Biarkan aku obati dulu. Wah, sombong sekali. Masa harus pakai kamu? Kamu siapa sampai sok bisa? Tahu tidak siapa yang kuundang? Max Xiazi. Ma Xiazi, tabib nomor 1 di dunia. Benar. Ma Xiazi ini suka berkelana. Kebetulan saja kutemui. Ma Xiazi sedang dalam perjalanan. Masih belum pergi, mau dipermalukan sendiri? Max Xiazi. Dia lumayan juga. Baguslah kalau tahu. Tapi, saat dia melihatku, dia tetap harus hormat, memanggilku guru. Guru? Kau pakai pantas? Cepat pergi. Ibyo, bagaimana kalau dia tinggal di sini dulu? Siapa dia benar-benar lebih hebat dari Ma Xiazi? Itu tidak mungkin. Jika dia lebih kuat dari Ma Xiazi, aku akan menjodohkanmu dengannya. Aku harus mempertimbangkannya. Oh.
mulai berlagak. Baiklah, aku akan menikahkan putri sulungku juga. Biarkan mereka berdua melayanimu. Tapi, kau harus punya kemampuan itu. Boleh juga. Ibu bicara apa sih? Kau percaya, dia bisa lebih kuat dari MA Xiazi? Pasti MA Xiazi sudah datang. Tabib MA, silakan masuk. Racun dingin yang kuat. Oh, Anda bisa melihatnya? Aku tidak bisa menyembuhkan racun ini. Aduh, Tabib MA, jangan pergi, tolong periksa lagi. Aku belum mendekat, tapi aku merasa racun ini sedingin salju. Penyakit seperti ini, mungkin tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ini. Sudah kubilang, kalian tidak bisa tanpaku kan? Tabib MA saja tidak berdaya. Kau berani bicara besar. Suara ini? Mungkinkah? Suara ini? Mungkinkan itu? Dokter Ma. Jangan hiraukan dia, dia cuma cari perhatian. Aku saja tak mampu, kau berani bicara besar di sini. Sangat memalukan. Dokter MA, mengatakannya saja, aku malu mendengar, katanya dia guru Anda. Nyatanya Anda tak mengenalnya, sudah kuduga kau berbohong. Si buta mah, awas kau. Lihat siapa aku. Hila, dia buta. Mana mungkin bisa melihatmu? Oh ya juga. Jangan-jangan kau mengejek dokter? Dokter, maafkan dia, akan kuajari dia. Jangan. Lupakan saja ini. Dokter MA baik hati, tak mau membalasmu. Persiu Kerla. Kuantarkon. Parenti. Ada apa? Suara gurumu saja tak kau kenal? Mara buta, hari ini ku sembuhkan. Akan kutunjukkan pada, masih tampan seperti dulu, gagah tak berkurang. Shen Lingyun, kamu Hila. Dia tabib terhebat di dunia. Mau mengobati tabib terhebat? Kamu sangat konyol. Mata ini karma buruk, tak bisa diobati. Karma buruk ya? Baik, aku yang tanggung hari ini. Kenapa? Dia memang punya kemampuan. Oh badge rupanya. Cepat hentikan. Nanti kena petir. Biarkan aku buta selamanya. Takdirku adalah suratan langit. Lanjut ini. Tak bisa tutupi mata. Hanker. Ini. Tabib MA, matamu sembuh? Ini tidak mungkin. Lihat wajah gurumu baik-baik. Jangan-jangan. Dia benar gurumu? Guru tabib nomor 1, kamu ini siapa sebenarnya? Tentu. Bukan. APA. Aku tak pernah kenal kamu, apalagi jadi guru. Akutahu Kokuma Mangadada. Sudah kuduga. Guru Dokter MA adalah sosok tak tertandingi di dunia. Mana mungkin kau? Sekarang kau mengerti? Diakuma Penipu. Masih mau kau suruh mengobati? Apa yang kau pikirkan? Ibu, aku percaya dia. Dia bisa menyembuhkanku. Kumazi Tak Perkaya Diabong. Kau, dasar bodoh. MA buta sudah berani melawan guru? Sudah tak mengakuiku sebagai gurumu? Dokter MA sudah membantah. Kau masih ngotot. Cepat pergi dari sini, atau kutelepon satpam. Jangan-jangan. Dokter Ma. Jangan beri muka pada orang macam ini. Dia sih. Kumatidak Taumalu. Bicara yang sopan. Kau sebut siapa tidak tahu malu? Dokter Ma. Kau. Tidak berani mengakuiku sebagai guru. Takut karma menimpaku? Guru sudah tahu semuanya? Urizen Kesselbag ini, bisa kau sembunyikan dariku? Murid menghina guru. Pantas dihukum mati. Mohon hukuman dari guru. Apa? Dia benar-benar gurumu? Baiklah, aku sempat mengira kau benar-benar tak punya hati. Tidak berani. 3 tahun lalu guru menyelamatkanku. Mengajarkan ilmu pengobatan, firasat manusia, cara menolong sesama, dan menegakkan keadilan. Bertahun-tahun ini, murid setia mengikuti ajaran guru, tak sekalipun melupakannya. Baik, tak melupakan jati diri saja cukup. Pengganlah. Tapi bicara soal ini, mengapa setelah bertahun-tahun kau masih begini keadaannya? Aku terbelit karma buruk. Dihukum hukum semesta. Ini memang kesalahanku. Jadi, mungkin karena kau terlalu banyak membocorkan takdir? Kulihat banyak nuava menyelang ayat. Tak tega membiarkan mereka. Kubocorkan rahasia langit. Untuk menyelamatkan mereka. Tapi ini tetap melawan kodrat. Inilah karma burukku. Aku rela tebus dengan jiwa, sekalipun tubuhku cacat. Tak akan ku sesali. Menyelamatkan orang itu baik, juga merupakan pahala. Kau bisa gunakan pahala ini untuk menebus karma burukmu, atau kau ingin kumpulkan pahala untuk buat prasasti jasa? Apa ini? Ini artefak Tau legendaris, penuh misteri, hanya yang murni dan baik, yang seumur hidup berbuat baik, bisa membuatnya. Kau ini, sungguh memilih jalan yang penuh rintangan. Jalan masih panjang dan berliku. Kucurahkan seumur hidup untuk ini. Guru. Suatu hari nanti, akan kuselesaikan prasasti ini, untuk umumkan ke dunia. Aku murid guru. Takkan mempermalukan guru. Jika kau sudah memutuskan, tak akan kuhalangi. Aku percaya pada kau akan jadi kebanggaanku. Terima kasih guru. Bertemu guru sepertiku adalah keberuntungan besar leluhurmu. Hargailah ini. Ayah. Tak Pusanka. Dia ternyata sosok besar yang tak tertandingi. Guru, saya pamit. Aduh,
Tuan Shen belum sempat menuangkan teh untukmu. Silakan duduk dulu. Eo. Ibio, tadi kamu kan mau mengusir tamu? Jangan ngomong sembarangan. Dia tamu penting keluarga kita. Tuan Shen. Eo, makan buah dulu. Sebelumnya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bisa dimaklumi. Ibio, apa kamu belajar sulap wajah? Tadi cuek ke orang lain. Aku kan tidak tahu. Tuan Shen sangat sukses di usia muda. Jangan diam saja, kemari. Pijak kaki Tuan Shen. Aku yang memijit kakinya. Eo. Bibi sudah bilang, aku lebih hebat dari Emasias. Kamu harus menikah denganku. Kakakmu juga. Ibu, Qingyun. Kalian sedang apa ini? Tidak apa, mungkin nanti. Kamu harus panggil aku suami. Sayang. Ya ampun. Ini sebenarnya bagaimana sih? Aku baik-baik saja. Ayo pergi, bawa aku detoksifikasi. Sampai jumpa. Mari mulai. Aku akan memulainya. Racun dingin ini benar-benar ganas. Sepertinya ini target. APA, Ini bikin Raken Bayasa. Seperti bisa melemahkan kekuatan spiritualku. Apa kau sengaja diracuni? Lalu menjebakku? lalu, segera hentikan terapi ini. Saya harus berhenti sekarang. Kamu akan tewas. Tapi jika tidak dihentikan. Tapi konsekuensinya terlalu besar. Nyawa manusia lebih penting dari segalanya. Hari ini aku pasti menyelamatkanmu. Apapun pengorbanannya. Sembuh. Camel, Seperti dugaan, energimu terkuras habis. Bagaimana perasaanmu? sudah membaik. Camel, kamu tidak apa-apa? Nanti saja. Siapa sebenarnya yang merencanakan ini untukku? Aku yang membuatmu terluka. Jika benar merasa bersalah, lihatlah kondisiku yang lemah. Tidakkah kau mau menghiburku? Setidaknya peluk aku. Ibu sudah bilang jangan mendesak. Lihat akibatnya sekarang. Aku hanya ingin tahu detailnya. Ibu, kakak, kenapa kalian menguping? Aku cuma kebetulan lewat. Tenang saja. Aku percaya 100% sama kak. Nggak bakal ragu. Kalian berdua sama Tuan Shen main-main. Aku mau minta bantuan Tuan Shen. Tuan Shen, nanti datang ke ruang kerjaku. Lanjut aja kalian. Gak ada ibu dan kakak kayak kalian. Kalau gitu, kita lanjutin. Mati kau. Kalau gini caranya ya, aku cari kakakmu deh. Baru aja kamu nyari untung dariku. Mau cari untung dari kakakku juga? Dasar brengsek. Loh, kakakmu yang nyari aku, bukan aku yang cari kakakmu. Cuma buktiin kalau aku terlalu menarik. Kakak, kamu cari aku? Njeri. Lagi nonton film ya? Nonton aja pelan-pelan. Enggak, Kita kan udah dewasa. Harus lebih kontrol diri. bukan. Maksudku, Kayaknya komputerku kena virus. minta bantuan kamu untuk cek. Pria biasanya lebih paham soal ginian. Oalah gitu doang. Kukira. Aku kira. Kamu kenapa? Gak ada apa-apa. Film ini kualitasnya buruk banget. Lain kali, aku sembunyi-sembunyi aja kamu nonton yang berbobot. Jangan asal bicara. Sudah jadi. Benar sudah beres. Kamu hebat ya. Lagi ngapain sih? Aku ini sahabat dekat gurumu. Sahabat guruku? Beneran? Nggak boleh. Kalau terus begini, aku benar-benar marah. Aku kena jebakan. Cepat ambilkan air kapur. Cepetan. Ya sudah. Aduh. Kalian berani menguping pembicaraan saya? Tidak. Masa kami mengguping? Kami cuma lewat saja. Iya, lewat. Saya juga lewat. Percayala. Ibu percaya 100% padamu. Tidak akan menyangka kau berbuat mesum dengan Tuan Shen. Kalian. Dasar Beijinggan. Berani-beraninya mengincar kakakku. Tuan Shen, aku sangat mengagumi. Mana putriku yang mau kau nikahi? Aku pasti mendukung penuh. Tapi kalau mau keduanya, itu terlalu serakah. Aku cuma dikutuk. Apa? Kalian keluar dulu.
Ini. Tak kusangka aku bisa terkena kutukan. Jadi tadi kau, karena kutukan? Ah, tentu. Aku orang baik-baik. Lagipula kau sahabat guruku. Mana mungkin aku, gitu-gitu. Tapi katanya kau ahli Tao hebat. Kok bisa sampai dikutuk? Halah, jujur saja, kekuatan Tao saya melemah. Pokoknya soal kutukan ini, sangat memalukan. Jangan bilang guruku ya. Baik. Akhir-akhir ini hati-hatilah. Kurasa ada yang berniat jahat. Pertama King Yun keracunan dingin. Sekarang kau dikirek. Aku. Kalian siapa? Berani masuk rumah orang sembarangan, membobol pintu kami. Diam. Keterlaluan kau ini. Ini Pangeran Wang Ting ibu kota. Apa? Wang Ting ibu kota? Benar, Wang Ting ibu kota yang pengaruhnya sangat besar. Dia pukul kau? Siapa yang berani protes? Tidak berani. Aku berani. Kau yang berani hancurkan wujud spiritualku. Lao Zhao. Masa lalu belum cukup menyakitkan, sekarang mau disakiti lagi? Aku tidak akan memaafkanmu. Kau Shen Lingyun kan? Besok sang dewa mengundang semua tamu. Dan secara khusus menyuruhmu datang. Iya. Sang Dewa. Kau senang sampai linglung, mendapat undangan dari sang dewa. Itu suatu kehormatan. Penipu seperti ini. Sombong sekali. Berani meragukan sang dewa, kau sungguh nekat. Lebih baik kita serang dulu. Masih ada urusan penting. Kau beruntung. Hari ini kuampuni nayabamu. Guru surga ingin menemuimu. Ikut aku sekarang. Aku tak mau. Berani melawan guru surga? Ingin mati? Hei, kau. Dia. Hanya aku yang boleh sentuh. Kau tak pantas. Satu lagi penantang maut. Berani langgar perintah guru surga. Kalian tak kenal guru surga sejati. Cuma menganggap pencuri sebagai ayah. Apa maksudmu? Akulah guru surga. APA? Anda ternyata guru surga? Pantasan jadi guru MA Xiazi. APA? Dia tabib terbaik di dunia, Guru Maxiatsi. APA kita benar-benar tertipu? Cepat pergi sekarang. Besok di jamuan guru surga, semua akan terungkap. Tuan San, bagaimana kalau kita tunggu besok? Baiklah, hari ini kita pergi dulu. Sekarang aku akan mencoba. Shen Lingyun, kau baik-baik saja? Talisman Naga API. Talisman Naga API. Benar, ini talisman naga api. Kekuatannya luar biasa, setara dengan peluru meriam. Bagaimana ada benda sakti seperti ini? Master spiritual bisa netralkan talisman hanya dengan gerakan tangan. Tapi kau malah terluka parah. Masih berani mengaku sebagai master spiritual? Kau cuma bercanda ya, Tuan San? Dengan tes sederhana ini, kau bisa ketahui penipu ini. Aku dikhianati pengecut. Ilmu spiritual. Sudah hampir hilang. Alasan. Aku terlalu pintar untuk percaya omong kosongmu. Masih ada 2 talisman naga api. Mau coba rasakan efeknya? Jangan. Si sampah ini berani pamer. Hari ini takkan ada yang menyelamatkanmu. Lebih baik ikut aku sekarang. Jangan sok jago, tetap di belakangku. Aku yang urus semuanya. Masih nekat? Baiklah. Mari lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Kau mandek. Atau tetap di situ? Takkan mundur. Ya ampun, kau sudah ketahuan bukan dukun langit oleh mereka. Kau tak bisa lindungi King Yu, tak perlu cari masalah. Kau sampai membohongi dirimu sendiri? Sampai mengira dirimu dukun langit? Kali ini nyawamu bisa melayang. Terakhir kukatakan padamu. Mundur atau tidak? Tak ada jalan mundur. Aku pun tak tahu arti mundur. Sudah kubilang, berlindunglah di belakangku. Semua akan baik-baik saja. Kalau begitu, mati saja kau. Shen Lingyun, kau baik-baik saja? Ngapain nangis? Aku takkan mati. Andai kau benar dukun langit, pasti akan bagus. Kau masih belum mati? Nyawamu keras benar. Tak masalah, kau tetap harus mati. Kau. Oh, maaf ya. Aku membohongi kalian. Masih banyak jimat naga api milikku. Meskipun ini barang langka. Tapi aku pangeran kerajaan Jingcheng. Bawa Oktober 20 lembar itu wajar. Kumohon. Kumohon jangan bunuh dia. Sudah kukatakan ada aku. Tenang saja. Bak harimau jeda kalemba. Takkan kubiarkan anjing seperti menggesiku. Cari mati. Apa yang terjadi, Tuan San? Muridku yang baik. Selalu maco seperti biasa. Gurumu ini sangat mencintaimu. Ilmu tahu yang sangat mendalam. Siapa berani menyakiti muridku? Guru, kenapa anda datang? Muridku, guru sangat merindukanmu. Aku terus memimpikanmu tiap malam. Kamu kasar sekali. Parenti. Ada masalah APA? Malu ya?
Nanti kita bicara di rumah. Baik. Malam ini Tatang K Selamat Guru. Kita perlu bicara serius. Mau ikut ke selimutku, Seratokan padaku. Cantik sekali wajahmu, badanmu juga seksi. Temani aku beberapa malam. Buat aku senang, Nona. Kamu beruntung yang Master Sun suka. Itu kehormatan besar. Hah? Benarkah? Aku takut kamu tidak kuat. Kamu kuat sekali. Aduh. Baru sekali sudah menyerah, bisa tahan 3 detik? Muridku memang yang terbaik. Hah? Perempuan langkang, kau tahu siapa aku? Aku dari keluarga kerajaan ibu kota. Semua orang harus tunduk padaku. Kalau kamu mau pergi sendiri, atau aku yang bantu? Tak berani merepotkanmu. Aku pergi sendiri. Aku pergi sendiri. Aku akan pergi sendiri. Sudahlah muridku. Sekarang tak ada yang ganggu. Mari cari tempat tidur. Gurumu akan memanjakanmu. Kamu janji loh, kali ini lebih lembut ya. Tenang saja, gurumu paling menyayangimu. Tolong cari kamar. Bukan kalian. Ikut aku. Aduh, guru. Pelan-pelan. Sakit sedikit tak tahan, kamu kuat tidak sih? Tidak, kuat atau tidak, kamu tak tahu? Hei, jangan macam-macam, Parenti. Aku sangat merindukanmu. Fire gurumu memanjakanmu. Mereka keterlaluan serius. Tuan Shen masih terluka. Main gini bahaya tahu. Memelukan. Shen Lingyun, kau brengsek. Kalian sedang menyembuhkan luka? Apa menurutmu? Mau ikutan? Enggak. Xiao Shue, Eomain. Enggak kah? Lanjut aja. L'enjeu. Ha, Membo Sangken. Muridku jauh lebih seru. Shifu, kau pakai ilmu terlarang untuk memulihkanku? Kena jebakan berat kali ini. Meski aku harus kehilangan tenaga. Hanya bisa memulihkan setengah tenaga. TAPI tak APA. Meski harus melewati rintangan berat. Akan kubantu kau kembali ke puncak. Terima kasih, Shifu. Enter guru murid tak perlu terima kasih. Kalau mau berterima kasih. Tunjukkan six-pack dong. Coba lihat six-pack. Nggak mau. Entar kamu mulai gombal lagi. Muridku tampan banget. Sayang dong kalau nggak. Tapi kamu cuma bisa nyulut api, nggak padami. Malah minta aku yang padami. Masih nekat aja kamu. Memang didikan gue. Mirip deh. Guru, bahas yang serius dong. Belakangan ini, aku sering merasa ada yang jahat diam-diam. Aku tahu. Ada yang pura-pura jadi pendekar langit. Dua hal ini pasti ada hubungannya. Besok kan ada acara pendekar langit. Aku mau selidikin sampai jelas. Guru, ikutlah sama aku. Nggak, gue masih ada. Ada urusan penting. Udah dulu. Mandi terus tidur? Aku nggak lihat. Mau mandi bareng? Udah cukup. Nggak seru? Aduh, ada apa? Pagi-pagi udah cemberut. Senyum dong buat aku. Acara pendekar langit hari ini, orang kaya se-Indonesia dateng. Gedek banget acaranya. Aku khawatir terjadi apa-apa. Mending jangan pergi deh. Kamu khawatirin aku. Tapi coba pikir. Udah disiapin panggung gede. Kamu nggak mau tampil. Nggak asik dong. Tenang ayah. Lihat ayah penampilanku. Ini semua keluarga kaya raya. Yang diundang Master Tian pasti orang-orang penting. Aduh, kamu ini penipu. Berani-beraninya datang ke sini? Sebentar lagi Master Tian asli akan datang. Kamu harus lihat baik-baik. Lihat itu. Ini takta Master Tian. Kemuliaan khusus hanya untuknya. Iya, kakek benar. Hari ini aku bisa melihat langsung tahta Master Tian ini. Ini kehormatan terbesar dalam hidup. Ngapain sih? Apen, kamu sok penting dengan tahta. Harusnya aku yang duduk di sana. Kamu Jilaya? Mana mungkin ada kursimu di sini? Dazar Pembual. Tempat Kesselbag ini cuma ada satu kursi. Kalau bukan aku, saya yang pantas. Selama ini kamu sok jadi Master Tian. Sudah layak dihukum mati. Sekarang Master Tian mengadakan jamuan. Masih berani menghina beliau? Cari mati. Sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Mau kemana? Aku harus duduk di sana. Aku. Master Tian. Kemarin hampir terbunuh oleh Talisman Naga API Young Master Sun. Masih bilang diri Dewa Langit, gak malu? Urusan siapa? Dia sudah dalam 10 langkah dari tahta Dewa Langit. Ini penghinaan besar. Young Master Sun, bayar saya habis saja. Saya sudah tak tahu. Baiklah. Beri dia pelajaran. Parenti, dia terluka parah kemarin. Pasti bukan lawanku. Kau yang cari mati. Ini kekuatan kakek. Jika dia mati di sini, utang 50 miliar padanya akan kubakar. Kakek pasti bisa mengatasinya. Kakek unggul jelas. Kau hancurkan wujud surgawiku. Aku patahkan tulang. Terima ini, macan putih. Cuma segini? Macan putih katanya, ini emaha kucing kecil. Kakek pasti kalah. Sudah, kuhancurkan wujudmu. Kalau tak terima, maka hari ini, kuhapus ilmu gaibmu. Jonggon, kakek.
Kakek. Sanggu menimbulkan ratusan tahun latihan malah hancur berantakan. Membantu kejahatan tak bisa bedakan benar salah, sudah layak dihukum. Kunci utamanya tak menghormati orang tua. Kenapa biksu jahat ini begitu kuat? Untung ayahku yang dipukul. Ayahku dipukul. Seharusnya aku tak dipukul lagi. Kau tinggal 3 langkah dari Taota. Berdiri di situ. Jangan paksa aku membunuhmu. Oh, aku penasaran caramu membunuhku. Aduh. Apa ini? Harusnya kau tak asing dengan ini. Aduh, belasan jimat naga api. Persediaanmu lumayan. Walau jimat naga api berharga. Aku putra miliampere-Stunden Kota Kerayan Beijing. Kekayaanku di luar bayanganmu. Kemarin 3 jimat naga api. Hamper Bana Shen Lingyun. Kini ada belasan, gimana ini? Memang kerajaan Beijing benar-benar hebat. Tuan Shen pasti mundur sekarang. Kalau sudah bicara begitu, hari ini ku beri hadiah spesial. Mau memberiku hadiah? Maksudmu menjilatku? Kau tak pantas. Benar ku biksuja. Berani-berani dekat Tuan San. Jangan buru-buru. Ku tanjakin padamu. Salah. Salah. Apa-apaan ini? Oh iya. Perci. Ini, semua simbol naga api. Pasti ada ribuan lembar. Bisa saja kamu. Ya ampun, kerajaan Beijing saja. Takkan sejeni miwannya. Bajingan ini, diam-diam. Langsung mengguncang. Nak, kamu sadar nggak? Tuan Shen ini kekayaannya luar biasa. Kobala dekachijia. Ibu ngomong apa sih? Aku kan gak suka dia. Maksud ibu kamu yang mengejar. Kalau perlu, Karikara. memaksa hubungan dengannya. Ibu jangan ngaco. Dulu aku bintang sekolah. Yang ngejar aku banyak. Aku ngejar dia, nggak mau ah. Jika perlu. Ibu dan kakakmu bisa berkorban. Harus dapatkan dia. Dapatkan. Kemarin kau beri aku 3 simbol naga api. Hari ini ku beri 100x lipat. Tak perlu terima kasih. Terima saja. Jangan. Sudahlah. Sujud jika tak mau. Apa? Menyuruhku sujud? Aku pangeran kerajaan Beijing. Sujud. Aku pangeran kerajaan Beijing. Sujud. Aku pangeran kerajaan Beijing. Ribuan simbol berkumpul. Ikhak, jangan main-main. Dari tadi harusnya begitu. Tolong hentikan keahlianmu. Lututmu masih lumayan empuk. Hentikan. Kalau kau berani duduk, berarti menghina guru surgawi. Duduklah. Kau telah menghina kewibawan guru surgawi. Semua orang berhak menghukummu. Aku mewakili kerajaan ibu kota, untuk menumpasmu sampai tuntas. Saudara-saudara, Maukah kalian bergabung denganku? Membasmi penjahat ini? Keluarga Zhao. Setuju. keluarga Liu setuju. Keluarga G setuju. Pendeta sialan ini sudah membuat kesalahan besar. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Kau sekarang bagai tikus di Ialana. Semua ingin memukulmu. Aku menolak. Apa? Aku akan mendukung Tuan Shen sampai akhir. Yang Yu, walau kau orang terkaya di Modu, tapi melawan seperti belalang versus roda gerobak, itu sangat konyol. Aku rela mempertaruhkan seluruh harta dan nyawa untuk Tuan Shen. Aku juga setuju. Injun, kau gila ya? Pendeta langit akan segera tiba. Kau mencari masalah. Aku punya pertimbangan sendiri. Bodoh, sangat bodoh. Kalian memang ingin mati, akan kukabulkan. Atas nama Istana Wang Jing, kutundukkan kalian. Aku pun setuju. Dukun terhebat di dunia. Berani-beraninya kau menekan mereka. Akan kumerangi Istana Wang Jing MU. Sudah kau pikir konsekuensinya? Dukun Ma, mengapa bantu dia? Bergabunglah dengan Istana Wang Jing. Kami lebih hebat darinya. Kalian tak sebanding dengannya, tak tahu malu. Kau. Baik, nanti saat pendeta langit datang, jangan menyesal. Aku ingin tahu siapa sebenarnya. Pendeta langit ini. Pendeta langit tiba. Anakku. Kok bisa kau? Hormat pada pendeta langit. Mulai hari ini. Memang aku orangnya. Kau datang untuk membunuhku? Sekarang giliranku. Semudah membalikan telapak tangan. Kekuatanmu sudah melemah. Semalam sudah kucoba. Maksudmu? Semalam di ruang baca, jebakan mantra itu karyamu? Reiken Dinjen Qingyan juga rencanamu? APA. Benar? Jadi sejak awal, kau panggilku untuk sembuhkan dia. Semua sudah direncanakan untuk membunuhku hari ini. Kenapa kau kejam sekali? Aku hanya ingin ambil kembali gelar Grandmaster yang hakiki. Ini urusanku sendiri. Kau belum tahu ya, aku dan gurumu bukan hanya sahabat, tapi juga satu perguruan. Padahal bakatku lebih unggul. Tapi sang guru malah memilih Shen Aoking. Aku tak terima. Aku tak rela. Di mana aku lebih buruk darinya? Gelar Grandmaster ini seharusnya menjadi milikku. Gelar itu takkan pernah jadi milik Shen Aoking. Guru. Zaiaxiu.
Aku akui bakatmu melebihiku, tapi bakat saja tak cukup jadi Master Langit. Master Langit tak hanya butuh kemampuan, tapi juga keluhuran budi. Harus bisa memikul tanggung jawab dunia, dan punya hati penuh welas asih. Karaktermu terlalu gelap. Dan kejam. Jangan banyak bicara. Dengan membunuh kalian, akulah Master Langit sejati. Shifu. Kenapa kau begitu lemah? Aku tahu sekarang kau menggunakan ilmu terlarang, merusak diri sendiri, untuk memulihkan kekuatannya. Hubungan guru-murid kalian sangat menyentuh. Inilah bedanya aku, guruku denganmu. Guruku rela berkorban, sedangkan kau hanya membuat masalah sendiri. Kakak. Mengapa harus begini? Berhentilah. Diam. Aku hanya mengambil hak. Apa salahku? Memang layak jadi Master Langit. Kekuatan gaibnya luar biasa. That was brengsek. Kali ini kita tamat. Serahkan segel Master Langit. Aku bisa menyisakan nyawa. Cap Guru Lancet. Bukan sesuatu yang bisa kau rampas. Cap ini yang memilih Guru Langit, bukan Guru Langit yang mengambilnya. Jangan banyak bicara. Jika kau tidak menyerahkannya, akan kuporak-porandakanmu. Kau bukan tendang cul sekarang. Jangan terlalu yakin. Lihat apa ini? Harta pusaka perguruan. Pil kebangkitan sembilan putaran. Kau hila. Butuh 10 tahun usia untuk mendapatkannya, agar bisa mengambil ini. Guru, berarti kau ambil pil ini untukku? Ini akan mengembalikan kekuatanmu. Kau adalah muridku. Gurumu pasti akan membantumu. Jika ingin berterima kasih, tunjukkan perat six-packmu. Nanti saja lihat di rumah. Hari ini akan kutunjukkan siapa yang lebih kuat. Guru Langit kembali. Guru Langit kembali. Ayah. Jangan-jangan dia benar Guru Langit? Azal dia mati. Tak peduli dia siapa. Cuma kalau kalang. Rasakan ini. Taois sialan ini, kekuatannya di luar nalar. Alasan kita masih hidup karena belas kasihannya, yang mengampuni kita. Kamu memang hebat. Lebih hebat dari gurumu. Tentu dong. Ini namanya kerja keras. Aku sudah banyak berlatih. Dulu guruku, dia sembunyi di balik selamat. Nonton film dewasa. Aku tiap hari latihan di luar. Ada hal-hal yang sebaiknya tak diumbar di depan umum. Kalau mau lihat, guru akan ajakmu lain kali. Serius? Memang pasangan guru murid yang kompak. Sayang sekali, kalian akhirnya akan kalah olehku. Zhu Xianzhen, jurus pembunuh 2. Benar, untuk jaga-jaga. Aku sudah siapkan jurus ini sebelumnya. Jurus ini bisa bunuh dewa sekalipun. Shen Lingyun, bahkan kau pun, pasti tewas. Kau hila, kekuatan jurus ini dahsyat. Jika diaktifkan, semua di sini akan mati. Apa? Kenapa tak bedakan kawan lawan? Sayal. Kita semua bakal mati. Hasil tes DNA belum keluar. Aku mati penasaran. Apa katamu, ayah? Kalian yang memaksa. Venu. Kakak. Sudah cukup. Posisi Guru Langit segitu pentingnya? Kau pun mau halangi aku? Tohoka kau. Jika aku jadi Guru Langit. Kau akan hidup, me voici la mania. Aku tak mau itu. Kakak, aku tak tahu apa yang kau alami. Tapi yang ku ketahui, hanya yang punya hati nurani bisa disebut manusia. Jika kehilangan kemanusiaan, bagaimana bisa menjadi Guru Langit yang dihormati? Kamu adalah adikku. Bahkan kamu sendiri pun merasa aku tak layak. Aku hanya tahu mana yang benar dan salah. Nok. Berhentilah. Ibu. Bahkan kamu juga, kamu tega menjebak adikmu sendiri. Sungguh kejam sekali. Kamu memang tak layak jadi master spiritualis. Berhentilah sebelum terlambat. Aku tak layak. Lihatlah dia. Di hadapan master spiritualis dan aku, bahkan diri sendiri pun tak bisa selamat. Hank Kirkin. Mungkinkah master spiritualis bisa membuka jurus pembunuh dewa? Mimpi ingin menghancurkan jurus ini. Kayalong belaka. Dia tidak ingin menghancurkan jurus. Dia hanya ingin memberi kita semua jalan untuk selamat. Aku baru merusak bagian kecil jurus ini. Kalian semua harus cepat lari. Cepat pergi. Pergi sekarang. Dia ini wanita gila. Pergi. Kamu juga harus pergi. Aku tidak pergi. Kalau kami pergi, bagaimana denganmu? Di hadapan jurus pembunuh dewa, jiwa dan raga akan musnah. Sebagai master spiritualis, sudah kewajibanku melindungi semua makhluk. Aku tak mau pergi. Kita tinggal, Pentakan Berguna. Kita tak bisa menyelamatkannya. Pergila. Belum tentu. Guruku telah membuka jalan keselamatan bagi kita. Apakah kalian semua? Bersedia memperjuangkan nyawa guruku melawan takdir? Senggap, bahkan nyawaku pun rela kukorbankan. Aku juga bersedia. Sebagai manusia harus punya nurani. Pendeta rela berkorban untuk kita. Masakan kita tega meninggalkannya? Aku juga setuju. Sampah masyarakat. Tapi tetap manusia. Wah, tak kusangka kau sadar diri. Sampai segitunya ya? Baiklah. Ini adalah Daoki. Prasasti jasa. Kekuatannya tak terkira. Bisa hancurkan formasi Zuxian. Prasasti jasa apa itu? Harus berbuat kebajikan seumur hidup. Berkorban untuk rakyat, baru bisa menciptakan relik suci ini. Dengan nyawaku, aku persembahkan untuk umat manusia. Betapa mulianya. Betapa membanggakan. Aku murid pendeta langit. Takkan mempermalukan guruku.
Prasasti jasa belum selesai. Bantu saya kumpulkan jasa. Untuk menyelesaikan prasasti. Aku yang urus. Jasa ditambah 1000. Nona benar-benar dermawan. Aku juga mau. Aku yang urus, aku juga. Jasa dikurangi 5. Siapa yang iseng? Tidak membantu, hanya mengganggu. Biar aku saja. Tunggu. Berhenti. Cukup. Hentikan. Jika kau sentuh prasasti, jasa bisa habis seketika. Ah, benar juga, lebih baik aku yang urus. Ayah? Yang mulia, Saya berhasil. Yang mulia, ini. Sejak zaman dulu, kejahatan takkan menang. Baiklah, bagus. Kalian. Zayaxiu. Yang di jalan benar pasti dibantu, yang sesat pasti ditinggalkan. Mengkingka. Apa aku benar salah? Ibu. YK. Aku harus pergi jauh. Aku ingin mencari. Jawabannya, kau akan selalu anak baik ibu. Kakak, aku tunggu kamu pulang makan bersama. Gimana nih? Tunduk atau enggak? Hormat pada guru langit. Kami tunduk dengan ikhlas. Hei gadis cantik, kalian ada pertanda sial besar. Aku bisa ramal nasib lewat Gimana? Mau ku ramal nasib kalian bertiga? Siapa percaya omongmu? Kau kumateri kuntangan. Jijik. Ayah benar. Jengria, istriku, lebih cantik dari kalian bertiga. Sambang. Bukan. Ini demi kebaikan kalian. Ganteng. Istri. Kenkenyak?